Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pembelajar semuanya, bertemu lagi dengan saya, Pak Irwan Putra. Kita lanjutkan pembelajaran kita. Hari ini kita akan membahas tentang pemanfaatan sumber daya air dalam kehidupan manusia. Adapun nilai karakter yang harus kita kembangkan adalah sikap religius, integritas, nasionalis, mandiri, dan gotong royong. Karena bagaimanapun pembelajaran itu adalah upaya untuk merubah seseorang dari tidak tahu menjadi tahu, diiringi dengan perubahan perilaku ke arah yang lebih positif. Itulah yang dimaksud dengan karakter. Baik, sumber daya air dalam kehidupan manusia. Di negara Indonesia, sumber daya air adalah kekayaan alam yang dikuasai oleh negara sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Sumber daya air ini sangat dibutuhkan oleh setiap makhluk hidup demi kelangsungan hidupnya. Akan tetapi krisis air sedang melanda sejumlah benua di dunia. Bahkan benua Asia yang mempunyai curah hujan yang cukup tinggi masih saja dilanda wabah kekeringan di beberapa negara termasuk Indonesia. Oleh sebab itu, pemanfaatan sumber daya air harus dilakukan dengan bijaksana. Berikut adalah penjelasan tentang pemanfaatan sumber daya air dalam kehidupan manusia. Pertama adalah sebagai sumber pengairan pertanian. Sumber daya air yang cukup sangat dibutuhkan untuk mengairi lahan pertanian. Pengairan dalam pertanian seringkali dilakukan oleh petani saat musim kemarau di mana hujan tidak turun. Pengairan juga dilakukan ketika tanaman siap untuk dipanen. Jika tidak ada pengairan, maka tanaman pertanian tidak dapat tumbuh dengan baik. Karena hal tersebut, petani harus memiliki ketersediaan sumber daya air yang cukup untuk kebutuhan irigasi. Berikutnya yang kedua adalah sebagai pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Air sangat sering digunakan dalam kegiatan rumah tangga, misalnya air untuk minum, air untuk mandi, air untuk mencuci dan memasak. Sumber daya air yang penuh sebagai pemenuh kebutuhan rumah tangga biasanya berasal dari air tanah. Setiap rumah biasanya mempunyai sumur air tanah dengan kedalaman 5-15 meter. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tidak hanya memanfaatkan sumber air tanah, setiap keluarga hendaknya juga berusaha menjaga kelestarian sumber daya air tanah itu. Yang ketiga adalah sebagai sumber tenaga listrik. Sumber daya air menjadi salah satu sumber pembangkit tenaga listrik yang disebut dengan PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Air yang mengalir deras dari sumbernya dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin pembangkit listrik. Turbin yang berputar akan mengubah energi potensial dari air menjadi energi mekanik. Energi mekanik lalu diubah oleh generator menjadi energi listrik. Hal tersebut membuat pemerintah membangun banyak waduk dan bendungan untuk menampung dan mengalirkan air sehingga mencukupi kebutuhan air untuk membangkitkan tenaga listrik. Nah, demikian tadi sudah ada 3 sebagai irigasi pertanian, sebagai kebutuhan rumah tangga, dan sebagai sumber tenaga listrik. Coba kita lanjutkan lagi, bahwa air juga digunakan sebagai bahan baku industri, misalnya sebagai bahan baku pembuatan es, juga sebagai bahan baku pembuatan air mineral. Jadi beberapa industri memanfaatkan air sebagai bahan baku dalam proses produksi. Contohnya adalah industri pembuatan es untuk pengawetan ikan, misalnya di kapal-kapal laut penangkap ikan. Kemudian industri air mineral yang selama ini juga kita konsumsi dalam kemasan. Industri tetap harus mengutamakan kepentingan umum dalam pemanfaatan sumber daya air. Selain industri, harus juga berperan aktif dalam menjaga kelestarian sumber daya air itu. Hal itu dikarenakan volume air yang dimanfaatkan industri jauh lebih besar dari kuantitas air yang digunakan oleh masyarakat biasa. Kemudian air juga digunakan sebagai media pembersih.
Air banyak dimanfaatkan sebagai media kebersihan, misalnya dalam kegiatan sehari-hari, manusia menggunakan air untuk membersihkan badan, membersihkan alat masak, dan juga membersihkan rumah, termasuk membersihkan kendaraan, kemudian membersihkan badan termasuk usaha untuk menjaga kesehatan diri. Sumber daya air secara tidak langsung juga mempengaruhi kesehatan manusia, terutama dalam hal sanitasi. Jika ketersediaan air untuk membersihkan badan tercukupi, maka kesehatan badan bisa tetap terjaga. Berikutnya adalah air juga berguna untuk pelestarian lingkungan. Sumber daya air dibutuhkan oleh makhluk hidup lain, tanaman membutuhkan air. Kemudian hewan juga membutuhkan air untuk kelangsungan hidupnya. Jika sumber daya air tidak tersedia, akan banyak tanaman yang mati, demikian juga hewan. Coba misalnya kita lihat musim kering di Afrika, itu jika tidak ada air, banyak sekali hewan yang kemudian tidak mendapatkan minum ya, atau kebutuhan lainnya daripada hewan itu akan mati. Hal tersebut dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Jika banyak tumbuhan yang mati, maka polusi udara tidak dapat diurai dengan baik, sehingga upaya pelestarian lingkungan menjadi terhambat. Oleh karena itu, melakukan konservasi sumber daya air juga menjadi bagian dari upaya menjaga keseimbangan lingkungan. Yang terakhir adalah air juga sebagai pendukung perekonomian rakyat. Seperti kita lihat, misalnya ada pasar apung di beberapa wilayah kita di Indonesia, terutama di wilayah Kalimantan. Seperti yang telah dijelaskan tadi sebelumnya, bahwa air berpengaruh terhadap beberapa industri dan juga mata pencaharian masyarakat. Petani membutuhkan air untuk bercocok tanam, industri membutuhkan air sebagai bahan baku, daerah tertentu juga memanfaatkan air sebagai sarana transportasi. Apabila aliran air untuk kebutuhan masyarakat lancar, maka perekonomian masyarakat juga akan berjalan lancar. Sahabat semuanya, sahabat pembelajar semua, sebagai kesimpulan yang harus bisa diperhatikan adalah misalnya untuk rumah tangga. Agar kita bisa melestarikan ketersediaan sumber daya air, tutup keran air selama tidak digunakan. Perbaiki saluran air atau keran yang bocor. Misalnya sebagai contoh, bangsa Jepang berhasil menghemat penggunaan air bersih nasional hingga 10% hanya dengan program memperbaiki pipa saluran air. Kemudian gunakan toilet dengan teknologi hemat air, karena ternyata 30% penggunaan air di rumah hanya untuk membasuh toilet atau membersihkan. Kemudian untuk lingkungan masyarakat, pertama, menggiatkan pembuatan sumur bioporik, misalnya dengan membeli alatnya secara bersama-sama ya, bergotong royong. Kemudian tanam dan rawat pohon secara bersama. Dengan begitu, tidak hanya udara bersih yang didapat, tetapi juga semakin banyak air yang bisa diserap oleh tanah. Kemudian buat penampungan air hujan sebagai cadangan saat musim kemarau atau sebagai sumber untuk menyirami taman dan lingkungan, sehingga tidak perlu menggunakan air tanah atau air pump. Ya, demikian materi pembelajaran kita hari ini terkait dengan sumber daya air. Mari terus kita memastikan air yang ada di sekitar kita lestari. Gunakan air dengan bijak, dengan hemat. Kemudian pastikan air yang kita gunakan juga air yang sehat. Pastikan selokan kita bersih, tidak membuang sampah ke sungai, tidak membuang sampah ke aliran sungai. Pertama, agar air sungai bisa berjalan dengan lancar. Kedua, air sungai juga tetap bersih, karena kebersihan air sungai akan memberikan dampak yang baik juga buat ekosistem sekitarnya, yang pada akhirnya akan berdampak positif bagi kehidupan manusia juga. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan, silakan diajukan dalam sesi berikutnya atau dalam kolom-kolom yang tersedia. Terima kasih. Selamat, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.